Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali guys di channel Trader FX. Oke, kali ini kita akan membahas part yang ketinggalan, yaitu part konfirmasi. Biasanya saya tuh menggunakan 4 konfirmasi ya, yang sering saya gunakan. Yang 1 dan 2 itu sudah saya share. Jika teman-teman belum nonton, silahkan ditonton. Nah, di part ketiga dan keempat ini saya gabung saja. Jadi buat teman-teman sekalian silahkan disimak biar nanti nggak ketinggalan. Oke, jadi begini. eh Ya, jadi saya mulai. Yang pertama, sebelum kita menentukan konfirmasi, yang jelas kan kita harus menemukan setup. Konfirmasi itu hanya kita perlukan untuk open posisi ketika harga sudah masuk ke area setup kita. Oke. Nah, di sini saya contohkan di time frame M15 USD JPY ini hanya scalping ya. Jadi kita mengambil pipnya itu enggak terlalu tinggi, yang penting kita mendapatkan profit. Tapi ya lumayan kalau kita sering dapat seperti ini. Meskipun mungkin kita targetnya ya 10 pip, 20 pip, ya lumayan gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat, coba kita perhatikan di sini. Ini adalah setupnya. Apa itu setupnya? Ini terlihat di sini. Ini ada break terakhir, ya kan? Ini kan break terakhir. Kayaknya ya, di sini. Ini bos terakhir, dan di sini low valid terakhir yang sudah di break. Artinya di sini sudah terjadi yang namanya change of character. Oke ya, change of character. Nah, kalau sudah ada change of character berarti kita bisa mencari peluang entry, karena ini sudah ada setup reversal ya kan. Yang semula ini trennya naik, akan ada gerakan turun kan gitu ya. Nah, oke. Nah, kemudian kita akan melihat di mana kita akan open posisinya. Yang pertama kita tandai dulu di sini. Mungkin ini untuk setup ini hanya pengingat saja bahwa di sini ada resisten yang disweep oleh ini. Ini kalau price action bilang ini adalah GM level. Ini high, low, higher high, dan di sini ada lower low. Oke. Nah, kemudian kalau secara smart money concept di sini adalah ini apa namanya disebut, ini adalah buy side liquidity. Artinya ketika ada gerakan seperti ini, ya kan? Ini sudah menunjukkan tanda-tanda gerakan arah harga pastinya mau kemana dalam jangka rentan waktu terdekat. Apa itu? Ketika harga sudah melakukan buy side liquidity, biasanya ketika harga sudah balik ke area tersebut, dia akan mantul turun. Jika terjadi sell side liquidity, ya sebaliknya. Nah, ini setupnya ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di sini, ada order block candle ini. Di mana order block ini sangat bagus. Kenapa bagus? Order block ini sekaligus ada imbalance-nya. Ini imbalance-nya, kan? Imbalance-nya ya ini. Sampai sini. Ini imbalance-nya. Nah, setelah terjadi imbalance dan sudah ada order block, kita lihat di sini ada trendline liquidity. Jadi setup ini sangat bagus. Kenapa? Karena dia sudah melakukan buy side liquidity, membuat order block yang bagus karena diikuti dengan imbalance sekaligus ada trendline liquidity. Artinya seandainya toh pun nggak menunggu konfirmasi, langsung touch entry di sini pun bisa. Tapi kalau mau lebih konservatif ya kita harus tunggu konfirmasi. Nah, kalau di time frame M15 ini konfirmasinya di mana? Saya bisa gunakan, biasa gunakan di time frame M1 karena ya namanya scalping ya, time frame-nya kecil. Kalau scalping biasa saya gunakan M15 dan
M1. Kalau M30 biasanya sama M5. M30 H1 itu sama M5. Begitu ya. Oke. Lalu konfirmasi yang dia buat apa? Nah, konfirmasi yang kita buat adalah kita tentukan dulu zone yang mau kita buat entry. Di mana gitu kan. Nah, zone yang mau kita buat entry kita tandai dulu. Nah, kita menandainya begini. Saya tandai zone-nya dulu. Mana ini? Nyari rectangle. Oke, ini ya. Nah, ini. Oke. Ini adalah zone yang mau saya trading kan. Ini adalah order blocknya. Order block. Oke. Yang masih bisa digunakan di sini ya. Kasih warna apa? Ini warna hitam aja. Aduh, warna hitam. Oke. Nah, jadi zone entry-nya itu dimulai dari sini sampai atas ini, SL-nya di atas. Oke. Nah, kenapa begitu ya? Teman-teman sudah paham juga di sini adalah area masa lalunya ada basic liquidity tadi ya. Nah, setelah itu kita ke time frame M1. Nah, ini kita sekarang bahas konfirmasinya. Konfirmasinya itu seperti apa? Yang pertama, yang ketiga ya, ini konfirmasi yang ketiga maksud saya. Yang ketiga itu jika harga, ini kebetulan saya contohkan yang ini langsung. Ini harga naik ya kan, belum sempat menyentuh order block yang kita marking sini, dia sudah membuat penurunan. Kalau kita perhatikan ya kan, penurunan ini nih itu hampir sejajar dengan ini ya kan, hampir sejajar dengan ini. Duh, ini bentar. Ini kan, nah ini hampir sejajar lah, ginilah. Ini artinya adalah jebakan. Ini adalah liquidity juga. Ya, ini saya tandai dulu. Ini adalah equal high liquidity. Ya, oke. Nah, ini adalah equal high liquidity. Nah, kita turun ke M1 sekarang. Nah, mana? Oh, ini. Nah, kan? Nah, kalau dilihat di M1, mungkin teman-teman akan ketipunya di sini. Nah, ini ya. Di sini ini terjadi change of character di sini ya kan. Ini mungkin kalau mau naik, kalau menggunakan inducement ya mungkin akan ditunggu di atasnya karena ini kan belum membuat inducement. Tapi kalau yang smart money konsep biasanya di sini ada FEG ini langsung entry di sini. Nah, yang benar gimana? Ini konfirmasinya seperti ini. Ini kan sudah konfirmasi sebenarnya. Ini sudah konfirmasi. Cuman kalau seperti ini saya langsung entry sell, ngambil di atasnya sini. Nah, mulai di sini ketika harga nanti naik ke sini saya langsung entry sell. Dengan alasan apa? Ya ini. Ini seolah-olah sudah membuat konfirmasi sell, ini hanya jebakan. Dan sering seperti itu yang saya tahu loh ya. Tapi dengan catatan juga dia memang belum menyentuh order blocknya. Nah, ini kan dia membuat liquidity equal high liquidity di sini. Jadi nanti kalau harga masuk ke sini langsung kita hajar sell. Nah, gitu. Ini konfirmasi yang ketiga. Artinya apa? Konfirmasi yang ketiga ini sebelum menyentuh area order block dia membuat liquidity. Nah, equal high liquidity. Nah,
terkadang ya, ini contoh. Misalkan dia kadang membuat area QM level di sini. Jadi gini, meskipun di sini nih nanti nggak ada resisten, terkadang gini. Jadi nggak melulu seperti ini ya. Tapi salah satunya memang seperti ini. Misal gini, ini naik, terus turun. Nah, gini, nggak terlalu jauh juga ya ini. Terus break gini. Di sini ada order block yang masih fresh. Nah, kebanyakan kita akan langsung sell di sini ketika harga balik, berharap seperti ini. Padahal ini hanya akan menjadi tipuan aja. Kalau Nora bilang ini adalah KMTR, cuman karena ini time frame kecil, dia naik ke sini nanti di recheck sedikit akan bablas turun. Oke, semoga paham ya. Jadi seperti ini yang konfirmasi level 3 atau part 3. Lalu yang keempat gimana? Nanti teman-teman cari sendiri karena saya belum beberapa akhir ini belum menemukan yang namanya konfirmasi itu. Nanti kalau ada kita akan trading di konfirmasi yang keempat. Misalkan ini ya, misalnya yang keempat itu gini. Saya tandai. Ini misalkan order block. Sudah kita marking. Harga naik. Oke. Nah, dia belum menyentuh order block misalkan, kemudian dia turun, terus di break nyentuh order block. Nah, break ini, nah di sini membuat order block buy diiringi dengan FVG. Oke, nah, misal gini, bentar, ini order blocknya ini, dan di sini ada gini, FVG itu saya maksudkan gini, di order block ini ada candle, terus candle kedua, candle ketiga, itu shadownya nggak nyambung. Ada ruang tahu ya, FVG sudah paham lah ya. Jadi ini order block, di sini ada order block, di sini ada FVG. Kemudian harga ini balik turun, touch ini, ya kan? Touch ini, nyentuh ini, dia itu nanti akan mental lagi ke atas dan ngebreak ini sedikit. Atau mungkin enggak pun sama pun enggak masalah. Terus kemudian dia turun dengan drastis, menghabisi ini semua. Artinya di sini ada FVG. Oke. Nah, kalau ada seperti ini, meskipun ini dia naik nggak ada inducement, saya akan entry sell di FVG ini. Ini F to F. Apa itu? FVG, swap FVG. Itu yang biasanya saya entry konfirmasi keempat. Oke, jadi nanti coba teman-teman cari seperti itu. Artinya harga ini naik turun membentuk sesuatu di sini, sesuatu atau order block di sini atau demand di sini, lalu naik nyentuh order block. Ingat, nyentuh order block. Artinya order block yang dibuat di sini ini dia mengumpulkan tenaga full untuk mengambil order yang ada di order block ini dengan meninggalkan FVG tentunya. Dan FVG ini dikatakan dia itu benar-benar ada apa namanya, ada order di dalam FVG itu harus ada tes, harus dites, naik turun naik. Nah, FVG ini harus dites. Oke, artinya di sini benar-benar valid bahwa itu FVG ada ordernya dan mampu menghantarkan harga naik. Nah, setelah dari sini mungkin di sini membuat order block lagi, tapi harus ada imbalance juga di sini yang mampu membuat change of character di sini. Baru ketika dia balik lagi ke sini, kita langsung ajar sell. Sebaliknya untuk konsep buy juga sama seperti itu. Oke. Nah, artinya di sini kita bisa langsung entry sell ketika ada semacam ini di sini. Mana? Sebentar. Short position, short position. Nah, di sini. Ini long position ya. Oke. Long ini short. Oke, nah gini. Oke. SL di atas ini. Nah,
Oke. Terus target bisa ke sini, ke ini low sini gitu ya. Nah, tapi kalau jangan lupa pakai SL. Tapi kalau misalkan entry-nya itu banyak, nah nanti di zona ini nih, sebentar, di zona seperti ini ada pertemuan-pertemuan seperti ini yang ada FVG-nya itu di parsial. Oke, seperti itu ya. Nah, kita lihat di sini kan ada order block yang menyisakan FVG ini nih. Nah, di sini. Nah, ini yang saya maksud di sini ya. Di sini ini ada FVG. Ini yang di sini ini ada FVG, disentuh kan di sini. Ini disentuh. Nah, di sini juga ada FVG, ini FVG FVG. Nah, target kita ya di situ saja dulu. Saya tandai. Nah, tadi. Nah, targetnya di sini ini kita parsial ya. Di sini parsial di zona ini. Nah, gitu. Oke. Oke. Ini. Nah, nanti target selanjutnya bisa di bawahnya sini. Nah, parsial di sini, yang lain diajar sini, tapi jangan lupa pasang SL plus. Seperti itu. Oke, semoga bisa dimengerti, ya kan? Itulah konfirmasi yang biasa saya gunakan ketika trading, ya ada 4. Namun menurut saya yang paling saya suka itu ya ini, apa namanya, 3 dan keempat sering saya gunakan. Kalau yang engulfing, yang apa namanya, kayak kemarin 1 dan 2, ABC yang satu itu juga sering saya gunakan engulfing ya, karena kalau engulfing harus ada konfirmasi, itu harus benar-benar ini, karena biasanya space-nya lumayan, space SL-nya gitu. Nah, jadi seperti ini caranya yang saya pahami selama ini, selama saya trading. Semoga teman-teman bisa paham, karena ya sebenarnya ini ya nggak ada jaminan 100% profit, pasti ada lossnya. Yang penting money manajemennya. Oke guys, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.